Ya, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari tema Allah memelihara ciptaannya atau pemeliharaan Allah terhadap alam. Dan pada siang hari ini kita masuk ke dalam subtema dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 38. Di sana dikatakan bagaimana Allah yang berkuasa atas alam ciptaannya. Jadi anak-anak perlu ketahui di sini adalah bagian dari kitab Ayub yang merupakan salah satu kitab dalam Tanakh yang juga merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama. Jadi Tanakh itu adalah kitab yang ada dalam Perjanjian Lama sebagai kanon yang bertujuan sebagai kumpulan teks-teks pada zaman Yahudi yang disebut teks-teks Yahudi kanonikal, yang mana merupakan sumber tekstual umum beberapa dari edisi kanonik dari Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Jadi, Tanakh itu adalah kumpulan teks yang berupa kanon atau ukuran-ukuran yang digunakan di dalam Alkitab sebagai sumber teks secara umum dari apa yang sudah ditulis oleh penulis dalam Alkitab Kristen. Jadi, nama Ayub dalam bahasa Ibrani adalah bekerja. Kitab Ayub mengajarkan bahwa jika seseorang memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, maka dia akan sanggup menanggung pencobaan yang datang atas dirinya. Kitab Ayub menceritakan kehidupan Ayub yang memiliki harta berlimpah. Jadi Ayub ini adalah seorang yang memiliki harta berlimpah atau seorang yang kaya raya. Namun dari hasil pembicaraannya dengan Allah di surga, Allah mengizinkan ujian bagi Ayub secara pribadi dalam kehidupannya yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya pembahasan kita bagaimana Tuhan menguasai dan memerintah alam semesta. Jadi hamparan alam yang luas dan dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup yang berkembang biak dan mengikuti siklus kehidupan. Siklus artinya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kehidupan dan ada kematian dan ada musim-musim yang disiapkan oleh Tuhan. Dan di mana makhluk hidup atau kehidupan yang telah diatur oleh Tuhan haruslah tunduk pada aturan yang sama. Jadi demikianlah umat manusia pasti banyak memiliki pertanyaan dalam dirinya sendiri. Yang pertama, pasti ada pertanyaan, untuk apa kita hidup? Kemudian, mengapa ada kematian? Siapa sesungguhnya yang memerintah dunia ini? Kemudian siapa yang menciptakan manusia? Dan kemudian apakah manusia benar-benar terlahir dari alam? Dan apakah manusia dapat mengendalikan nasib sendiri? Itu adalah beberapa bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam pikiran kita masing-masing sebagai umat manusia. Itulah yang disebut dengan siklus kehidupan yang telah diberikan oleh Allah sebagai penguasa atau yang memerintah di alam semesta yang kita huni saat ini. Jadi, umat manusia diberikan kehidupan dan hidup atas kedaulatan Allah. Kedaulatan artinya kuasa atau hak penuh oleh Allah yang Allah sendiri mengatasinya dan mengaturnya untuk kehidupan manusia. Dan seharusnya lah hidup di dalam hukum dan ketetapan Allah. Jadi manusia hidup atas kedaulatan Allah. Kemudian manusia harus turut dan tunduk kepada hukum dan ketetapan Allah. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang dapat melepaskan diri dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya.
Karena di dalam segala di dunia ini dari langit sampai seluruh isinya hanya ada satu pribadi dari selama-lamanya yang memegang kedaulatan atas segalanya adalah Allah sendiri. Ya, jadi begitulah maksud bagaimana Allah berdaulat atau berkuasa atas kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan Ayub dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Di mana dalam kitab ini Tuhan mengangkat pengalaman dari kehidupan Ayub yang diwarnai dengan berkat yang melimpah dan pencobaan yang dahsyat. Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang Ayub, di mana pada mulanya Ayub adalah seorang yang kaya raya dengan harta yang berlimpah. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan yang dahsyat terjadi pada Ayub dengan Ayub mengalami penyakit yang sangat mengerikan dan ia dijauhi oleh teman-temannya. Atau tidak ada seorang pun yang ingin dekat dengannya, bahkan istrinya sendiri menjauhinya. Jadi bagaimana Tuhan memberkati Ayub dan mengizinkan pencobaan yang dahsyat terjadi, tetapi pemulihan dari seluruh aspek kehidupannya pun terjadi atas Ayub. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kaitannya dengan kuasa Allah pada alam semesta dan kisah Ayub? Ya, tentu saja ada kaitannya. Allah memelihara alam, memelihara ciptaannya, memelihara seluruh isi bumi ini, dan Allah yang berdaulat melestarikan, menyediakan, dan memerintah alam semesta ini dalam kuasanya. Dan kemudian, yang sudah guru sebutkan tadi, bagaimana Ayub diberkati oleh Tuhan dan mengalami pencobaan yang dahsyat serta memperoleh pemulihan dari Tuhan hingga Ayub merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Jadi maksudnya di sini adalah Allah berdaulat atas apa saja, Allah berkuasa atas apa saja yang ada di muka bumi ini dan dalam kehidupan setiap umat manusia. Allah berkuasa atas alam dan bumi, dan Allah juga berkuasa atas kehidupan umat manusia seperti yang dialami oleh Ayub dalam kehidupannya, dan Allah pun berkuasa untuk memulihkan Ayub dan memberkatinya kembali dalam kehidupannya. Jadi, melalui alam semesta dan segala isinya akan terlihat pribadi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijak. Allah tidak membiarkan dunia berjalan sendiri, tetapi Allah terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Dia adalah Bapa yang penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa dan selama-lamanya. Ya, demikian pembelajaran kita siang hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami atau belum mengerti dan memiliki kendala dalam setiap pembelajaran, silakan kalian mengirimkan pertanyaan dan memberitahukan setiap halangan yang kalian hadapi atau kendala yang kalian hadapi ketika kalian mengikuti setiap materi pembelajaran melalui WA grup kita atau ke nomor yang sudah tercantum melalui nomor Bu Guru secara pribadi. Ya, sekian pembelajaran kita siang hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.